Bismillahirrahmanirrahim. Maksiatun awrasat dullan waftigaran khairun min ta'atin awrasat izzan wastikbarun. Anjani wali ya. Rungokno iki bedi. Kabeh ajak turu ae. Gur anek peluang kanggo awakmu gur. Peluang kanggo awakmu mungkin. Peluang bawa mulum sing biyen dablek biyen nakal sik iso dadi wali enak to sing biyen dablek kaya Mustafa kaya Dayat sik iso dadi wali. Maksiat yang mendatangkan perasaan hina, maksiat yang mendatangkan rasa hina dan fakir, butuh nang welase Allah, butuh pada rahmatnya Allah, itu lebih baik daripada taat ibadah yang mendatangkan sombong, sombong. Hati-hati. Lebih baik maksiat tapi menjadikan kita hina dina, fakir di hadapan Allah, butuh welase Allah. Karena apa? Karena sejatinya hamba, sejatinya kehambaan yakni merasa hina, yakni rendah, yakni deple. Itu sejatinya hamba. Kalau gaya sombong, itu berarti sudah bukan hamba itu. Jadi maksiat kita mari kita jadikan alat untuk mendekat dengan Allah, merasa hina di depan Allah. Tidak memandang orang lain jelek, tapi memandang orang lain baik. Ya Allah, ya Allah. Padha karo meh padha wingi. Jadikan maksiat dulu tapi aja njajal maneh. Oleh ngono aku tak maksiat ae, mari ngono merasa hina. Aku tak maksiat maneh tak merasa hina. Oh, pentunge yo. Itu namanya ngece. Namanya ngece itu namanya. Ya biyen dieling-eling ya Allah. Akhirnya nanti apa? Kita merasa jelek, memandang orang lain lebih baik karena tidak melakukan amal yang jelek seperti kita itu. Dan ketika ada orang ndablek maksiat ya ndak terus merasa baik, aku enggak kapian wong, saya banyak dosa. Saya banyak dosa. Jadi intinya di sini adul wal iftikar min sifatil ubudiyah wal is wal iktikbar munakidani lah. Jadi merasa hina, merasa butuh, merasa rendah itu sifatnya hamba. Sedangkan merasa mulia, sombong itu sifatnya Tuhan. Kenapa hanya ibadah sak temlik kok ndadekne sampean merampas sifatnya Tuhan? Lebih baik dosamu sak temlik tapi kau memposisikan diri sebagai hamba, hina dina. Yang paling gregetna itu salah dosa mercang-mercing guyang-guyu. Dosa malah gak tobat, malah cengengesan. Oh, jotos ndase itu. Yang paling baik melakukan taat tapi merasa khawatir tidak terima. Merasa taat kecil sekali taatnya apa ya Allah. Malu aku ya Allah. Santri apa aku merasa hina terus tambah api itu. Tambah api. Paling penak yang ngaji ilmu itu. Tidak enak sing ngalane ilmu ngaji. Innama yasyallaha min ibadihil ulama. Sesungguhnya yang bisa khasyah kepada Allah dari hambanya adalah ulama. Apa? Yang bisa khasyah takut nang Allah dari hambanya adalah ulama. Kenapa? Karena orang isane kenal nang Allah itu dengan ilmu. Lah orang tidak akan punya wedi blas nang Allah lek gak kenal Gusti. Koyok kenal Allah tiba itu Gusti Allah setan. Nafsu. Ya Allah. Ilmune namung sak jimpit
belum tabakhur. Makanya yang diikuti ya ulama. Yang diikuti adalah ulama. Karena yang punya ilmu mengenal Allah adalah ulama. Lah, untuk bisa khosyah itu harus punya ilmu. Ilmunya apa? Ilmu syariat, ilmu tauhid, ilmu sirri, ilmu makrifat, ilmu tentang kebesaran Allah. Wis Allah. Apa ya? Maksiat yang menyebabkan kita andap rendah rasa kita, hina dina, berarti maksiat yang menempatkan kita pada posisi kehambaan lebih baik daripada taat. Salah taatnya tidak banyak tapi malah sombong, ujub. Itu malah merampas sifat ketuhanan. Sebenarnya dia tetap taat yang banyak tapi sebagai hamba. Jadi apapun kita sebagai hamba Allah. Hamba Allah. Dengan kebaikan kita merasa hamba Allah. Ini adalah murni anugerah Allah. Ini adalah milik Allah. Ini adalah pertolongan Allah. Kayak sih kurang dok. Paham dit? Ya dit? Terus menebar kebaikan tapi tetap hamba Allah. Jangan sampai melakukan kebaikan tapi ternyata merampas sifat Allah. Enak dah. Muga-muga Gusti Allah ngampuni kita. Dikuatkan ya, kuatkan. Aku sampean dongakne rek. Kuat. Kuat lahir, kuat batin. Lahir itu juga penting yo, kesehatan, terus pikiran itu lahir, penting. Kenapa? Jadwalnya itu kadang ndak nyono-nyono, akhirnya ngerusak pikiran. Mikirnya apa? Duh, mari ngene, habis ini, nanti jam segini 2, jam segini, ya boleh ngatur. Bu, belum lagi jadwal pribadi, jadwal apa tak gitu rutok nyukupi jadwal nang orang gimana tak enak malam mosok dene ndak tangi di malam dibuat melek pagi dedet sudah ditunggu jadwal ini kalau ndak lahir kuat ngefek nah, batin menjaga spiritual supaya tetap tulus ikhlas untuk Allah, itu ya sering keracunan ya. Habis ini langsung hataman, terus layat Pak Lianto. Duh, sik ngurusi wong jaba, duwe kewajiban ngaji Ihya. Setoran wingi yek durung ditarik. Iya iki. Dobel ae ngajine, yek kudu setor dobel. Didobel malah dobel. Katene oh iya lak Kemis wae ngaji Sukosari engko jadwale ngono aduh ngono ndak jadi malih lek gak tulus ikhlas sapa jare engko tepak awak kok cuapek jadwal sik double tumbuk-tumbuk ya Allah muga-muga kuat lahir kuat batin muga-muga guru-guru kita kuat ulama-ulama kita kuat biarlah beliau-beliau yang nyonggo agama mereka beliau-beliau yang betul-betul tulus itu sawa-awaan tak gandol ya gak usah pengen dadi Gusmus gak usah pengen dadi Habib Lutfi gak usah pengen dadi Habib Bahar gak usah pengen dadi Habib Rizik gak kuat sampean metu dilo di penjara maneh demi agama metu pirang dina penjara kuat tenan. Bojone barang kaya kuat istrine nggih. Istrine kaya kuat. Engko jedele anu gak ana. Tapi engko dibuli mbek arek-arek ya. Tukang sapu Ki Haji Azam Nyari memuji Habib Bahar ngono kan. Kaya dik ya. Apa mulai gawe saiki? Jajal. Saya isine kan enggak. Tapi Gus Khalil Masya Allah kok kuat.
Wis jadi biasa saja, gak kuat rek. Gak usah pengen dadi Yai Marzuki mustamar, gak kuat. Dapurane pandi. Wabet lek gak oleh pitulung, kok oleh pitulung. Yai Marzuki itu pernah cerita, ada jadwal gila jadi. Pagi itu ngijapi manten santrinya di Blitar Selatan. Jam 9 sudah harus pelantikan apa konferensi NU Tulungagung. Jam 9 pagi. Jam 11 harus sudah ada di Malang Gondang Legi konferensi NU. Iya lek ngatur. Sampai habis duhur jam 1. Terus habis maghrib atau asar harus di Gresik. Konferensi NU Gresik. Habis maghrib atau habis isya di Surabaya. Jam 11 teng pundi ngoten maneh. Sampai jam 11. Wah. Sebenarnya Anfarihin ini ya. Enak barihin, ini taran, kledek, Qurannya barihin paling ya ini, cukup, tiga nihin Qurannya masuk aku gangguan cukup lah, ini nonggo, ini dah, aku sampai wadah lah juga, cukup kalau dah jauh aku kat setoran, jangan tawakal kena nak barihin. Jas tenan wali tawakal bol. Dikek nih Qur'ane. Nanti setoran lancar. Alhamdulillah. Salaman barang itu lho. Padahal tapi saiki wis jos. Nek setoran wis banter jan. Setoran barang sing banterin. Aku kon ngrungokne mbek Barin. Aku setor aku ngene lek kerem mbok rungokne ya rungokno ora gelem ya wis. Wong banter. Saiki tak siasati gak banter, gak lulus. Gak banter gagal mati di banter akhirnya. Salaman salat itu, salaman itu ya salamanin. Nang Mas Badi nang ye. Tapi jadi arek-arek ya lek gelem salaman ya salaman ora gelem ya wis. Wali lek warihin jan tawakal gak nguati. Sepenak farihin tenang tiba ya cukup dhewe. Ngoten ya Allah. Adul wal iftiqar min sifatil ngubudiyah wal izzu wal istikbar munaqidhani laha li annahuma min sifatir rububiyah. Jadi hina dan dina itu adalah sifat kehambaan. Lha iki lho. Sifat kehambaan. Jadi kita merasa hina itu menjadi hamba waktu itu. Anjan ya menungso kadang aku yo ngene isane iki duwene iki bebas salah ya muga-muga disepuro lek nek apike muga-muga diterima. Gitu terus. Karena ndak bisa apa ya? Ndak bisa sempurna. Ndak bisa ideal. Poso tibake disuguhi wong mangan. Kleru. Manganku elek. Tapi menjatuhkan rasa jadi hamba sing rumangsa elek itu muga-muga kena gejol mangan. Akhirnya salah wis oleh mangan sing oleh ganjaran merasa hamba sing elek ngono ka. Mangan terus ka. Mari mangan alah aku ki santri apa? Santri gak kena gur mangan tok. Wis gak pokro aku ki ya Allah sepurane. Salah mangan akeh jadi hamba tenan. Jadi ini kan sifatul ubudiyah adul wal ifti. Kor salah wis mangan oleh ganjaran merasa jadi hamba yang hina. Daripada poso tapi sombong. Ya ojo ngono lho rek ya, ojo ngono ya. Awakmu pas gur gawe daripada tapi ndiableke pancet. Ini kalau terjatuh dalam maksiat, jangan menjatuhkan. Paham ya? Paham ya? Jangan menjatuh, kalau menjatuhkan berarti sampai nantang maksiat. Kalau terjatuh pada maksiat, jadikan itu pintu untuk menuju taubat. Sampai-sampai Islam itu hanya luar biasa, rahmah tenan. Kalau ada orang maksiat, itu tidak dituntut untuk ngomong-ngomong, tapi dituntut untuk taubat. Sampai dulu pemabuk, sampai dulu apa, ngakoni sembarang.
Ndak usah, di hakim saja ndak boleh diomong-omong ke. Pengakuan ndak penting, tapi taubat nasuha. Sampai-sampai ada takut kepada Allah dengan takut pada makhluk. Jadi wong dura-dura iku mak takok dek corona, takok aja dek Gusti Allah. Takut kepada corona dengan takut pada Allah itu beda. Beda. Kalau takut kepada Allah bitakarub malah dengan mendekat. Tapi lek takut mbek makhluk itu dengan menjauh. Ya beda. Mak takut ke penyakit, tak takut ke Allah. Lu takut mbek penyakit, takut nang Allah beda. Lek takut nang Allah itu mendekat, lek takut mbek penyakit menjaga diri, menjauh. Jadi beda, ya harus dijaga penyakit. Untuk seumpama ada orang yang berkata begitu. Apa bang? Wedi nang Allah itu dengan menjauh, mendekat. Tapi lek wedi nang makhluk dengan menjauh. Nang macan, katene gak wedi. Mak takok ke macan, ya lek duwe coba jabune. Ya gak duwe dikeletak kupingmu. Nanti takut mbek Allah, takut mbek makhluk beda. Ya berarti ya kalau menjaga makhluk supaya selamat bukan berarti kita ndak takut pada Allah, tapi lek takut nang Allah tetap malah semakin takut semakin mendekat, lek nang makhluk semakin takut semakin menjauh. Jadi bukan hal yang menjadikan kafir, murtad dan sebagainya. Muga-muga dadi ilmu sing manfaat. Amin ya rabbal alamin. Fatihah.